ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما. Hadirin Bapak-bapak yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang begitu banyak yang tidak terukur manusia dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun alat yang canggih yang dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, seorang hamba itu akan senantiasa berada di antara dua perkara. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, "Al-'adlu daiman baina nikmatillah." Seorang hamba itu senantiasa berada di antara dua hal. Yahtaju fiha ila syukri, yaitu kenikmatan dari Allah yang harus terus dia syukuri. Ini poin yang pertama adalah kenikmatan dari Allah yang harus terus dia syukuri. Mengapa? Karena banyak hamba-hamba Allah Taala yang mereka tidak pandai bersyukur. Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, dia gunakan nikmat tersebut untuk melakukan kedurhakaan, untuk melakukan perbuatan dosa. Maka tentu ini adalah hamba yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit mulai dari nikmat anggota tubuh, mulai dari nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita memiliki kesehatan, nikmat kita memiliki tempat tinggal dan juga kendaraan yang nyaman, dan juga nikmat yang paling utama adalah keluarga yang senantiasa mereka disibukkan di dalam menuntut ilmu dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah poin yang pertama, yaitu tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus terus senantiasa kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah wadamil minhu yahtaju fihi ila istighfar, yaitu dosa yang harus senantiasa diiringi dengan permohonan ampun, dengan istighfar. Kita semua, termasuk saya, adalah pendosa. Tidak mungkin seorang hamba hidup di dunia ini tanpa ada dosa. Maka dari itu, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, atas kedurhakaan kita, atas kemaksiatan kita, atas tanggung jawab kita yang selalu kita abaikan, yang selalu tidak kita jalani. Maka bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sekarang berada di dunia itu. Siapa tahu ini adalah Ramadan kita yang baru. Siapa tahu ini adalah perjumpaan kita
yang mungkin bila kita sampai pada titik akhir Ramadan kita tidak ada. Maka dari itu bulan Ramadan ini dengan terus senantiasa kita menjadi hamba yang tepat. Karena Ramadan merupakan bulan pendidik agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar Ramadan, di selain bulan Ramadan, kita jauh dari Allah. Jarang melaksanakan sholat duha, jarang tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, mungkin jarang kita sholat tahajud. Maka ketika di bulan Ramadan, jadikan ini adalah pendidikan yang sangat istimewa. Yang kebiasaan ini harus selalu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Ramadan ini kita sebut dengan hati yang penuh dengan paksaan, bukan hati yang penuh dengan kerugian. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qul min hadaini min al-kufur al-lazima lil 'abdi da'iman fa innahu la yazalu yataqallabu fi an'amil lahi wa ala'ihi. Maka kedua hal ini akan senantiasa menyertai seorang hamba, yaitu antara kenikmatan dan juga perbuatan dosa. Keadaannya akan terus berputar antara kenikmatan dan juga perbuatan dosa. Berada dalam kelima nikmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia juga senantiasa butuh untuk bertobat dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pokoknya semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini harus benar-benar kita perbaiki hati, karena segala bentuk ketaatan itu akan mudah dilakukan jikalau hati kita ini bersih, jikalau hati kita ini jauh dari segala bentuk yang akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sungguh betapa merugi seorang hamba yang dia mendapati bulan Ramadan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni hamba tersebut. Karena itu ini harus kita jadikan sebagai renungan kita bersama, bahwasanya penyesalan itu akan datang nanti ketika kita berada di akhirat. Maka cara mengobati penyakit hati seperti kita suka melakukan ghibah, membicarakan orang lain, kemudian juga mengadu domba, kemudian menjatuhkan harga diri seorang muslim, dan juga bentuk-bentuk penyakit hati yang lain. Maka obatinya dengan cara membaca dan mentadabburi. Maka disebutkan oleh Ibrahim Al-Khallas rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat kepada kita semua, kepada orang-orang yang mendapatkan kabar dari beliau. Apa yang beliau katakan? Jawabul qalbi khamsat asyar. Di obat penyakit itu ada 5 macam. Penyakit hati itu ada 5 macam. Kalau misalkan obat darah tinggi, ada berapa resepnya? Siapa yang suka berobat darah tinggi? Vertigo, asam urat. Ada berapa obatnya? Banyak sebetulnya.
ambil dari kecantik-cantik. Ya, malahnya ada apa? Semakin bertambah banyak penyakit. Nah itu kalau dikatakan apa? Kita tidak mengetahui dasar dari penyakit tersebut. Maka obat segala sesuatu itu muncul dari hati. Ya kan? Kalau kita berobat, apa berobat? Kosong berobat. Ya, terus ya jangan banyak itu. Tapi itu tidak bisa. Hati ini selalu memikirkan sesuatu. Anak-anak kita ini adalah seorang pemimpin yang harus terhadap keluarga. Seperti itu. Nah maka kalau kita lihat hati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza salaha jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu, ala wajhihi." Jadi yang namanya hati itu adalah kalau misalkan anggota tubuhnya itu baik, maka akan baik semuanya. Kalau misalkan rusak, maka akan rusak semuanya. Bermulai dari hati. Coba kita flashback ke belakang. Mungkin ada di antara kita yang memiliki masa lalu yang gelap, umpamanya punya seorang pacar. Bagaimana rasanya? Ya, kita ditinggalkan oleh pacar kita. Ya, pasti apa? Hati yang diserang pertama. Kalau tidak hati yang diserang, maka fisiklah yang akan apa? Yang akan mengikuti. Banyak kan? Orang yang gara-gara putus pacar akhirnya gantung. Kenapa? Karena hati yang diserang. Dan ini terbukti dengan sabda Nabi SAW yang lain. Makanya hati itu bagaikan panglima. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang yang selamat itu adalah orang yang man Allah bi salim. Itu orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat adalah dengan memohon Allah, beribadah, meminta, memohon, dan juga bentuk ibadah yang lain hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita melakukan perbuatan syirik seperti itu. Nah, maka obatnya hati ada 5. Bagaimana kita disebut oleh Ibrahim Al-Quran Rahimahullah Ta'ala. Yang pertama adalah qiraatul Quran wa tadabbur. Membaca Al-Quran dengan mentadabburi. Jadi kita jangan mengejar target bulan Ramadan khatam 10 kali bisa. Masya Allah. Para sahabat saja, mereka khatam itu kata Nabi SAW tidak boleh lebih dari 7 hari. Berarti kalau misalkan 10 kali khatam sebulan 30 hari, berarti 3 hari sudah selesai. Seperti itu. Nah, berarti apa? Hebatnya melebihi sama sahabat. Para sahabat dikatakan oleh Rasulullah dalam yang lebih dari 7 hari. Seperti itu. Nah, yang membaca Al-Quran itu sebenarnya dia menikmati. Meskipun kita umpamanya tidak hafal surat ini, tapi kita senantiasa menikmati apa yang kita baca. Makanya sangat lengkap. Ada sangat lengkap seorang hamba yang bisa menghatamkan 30 juz di bulan Ramadan. Terjemahannya bukan lafaz, konteks Arabnya. Siapa tahu Bapak ingin menjadi orang yang pertama kali mengatakan 30 juz terjemahan. Insya Allah dilakukan. Ya, seperti itu. Berusaha dia ternyata akan misalkan bacaan. Kita berusaha untuk mengatakan bacaan. Kemudian yang kedua, waqtul batin wa khalaqul batin, yaitu apa? Dengan cara mengosongkan tulang punggung. Nah, kita sedang mengosongkan tulang punggung.
nanti pas ketika ya kalau maka jangan sampai apa? Jangan sampai tamar-tamaran. Ya. Kalau sudah tamar-tamaran, maka boleh nyerah dalam hati. Korean soal isya besar sekarang tahu. Itu sudah masuk dalam hatiku. Akibat apa? Akibat ketika sudah punya kosong, maka dia apa? Maka ditinggalkan. Begitu. Tetangga, ya dari tetangga ke sini padahal betul tetangga ke sini, tapi sulit untuk apa? Datang ke sini. Akibat apa? Akibat karena perutnya terlalu kekenyangan. Selalu yang nafsu sampai masuk, percikan masuk, tidak sholat masuk, yang dijebel masuk, apalagi yang belum minumannya, sebelahnya, seperti itu. Makanya hati-hati, jangan sampai kondisi perut kita ini dalam keadaan seru. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dan beliau tidak memburu. Dia pernah memburu, tapi hidupnya bahagia tidak? Bahagia. Ya, bahagia. Seperti itu. Kita menurut saya itu sudah mereka bersedia. Boleh. Tapi doa masih kalian. Seperti itu. Ini adalah pentingnya seorang pemimpin kita harus belajar di agama. Supaya apa? Supaya bisa menjadi istri dan anak-anak, sehingga mereka bisa belajar untuk menjadi seorang istri yang qanaah, yang merasa cukup dan pandai berterima kasih kepada pemberian suami. Dan kemudian yang ketiga, yaitu apa? Wajah kembali. Obatnya hati yang ketiga adalah yang mulai salat. Kita bisa rasakan sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa di bulan Ramadan beri seorang hari? Ya, apalagi kalau sudah mendekati apa? Lebaran. Preman pun, pencuri pun mereka pengen Lebaran. Akhirnya apa? Reaksi. Seperti itu. Nah, maka dengan dia mulai seorang hamba itu insya Allah akan tercegah dari dengan dia mulai seorang hamba itu insya Allah akan tercegah dari kejiran. Bukan ada orang yang suka sholat tapi dia mulutnya ya pedas banget, yang suka nyakitin atau lain sebagainya. Mungkin bisa jadi sholatnya tidak memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang kedua mungkin bisa jadi sholatnya, ibadahnya itu tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah ikhlas sholatnya, ya, tapi apa yang kedua tidak dipenuhi, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka apa? Kita akan terima amalan tersebut. Makanya kita harus perhatikan syarat diterima ibadah. Kemudian yang keempat adalah al-tadawwu inda salah, yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahur. Merendahkan diri itu bagaimana? Ya, di waktu sahur kita ketika selesai sahur maka jangan lupa kita harus berdoa. Berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal apa yang dibutuhkan oleh kita, minta sama Allah. Rengek-rengek seperti kita, seperti orang-orang yang meminta-minta di jalanan. Mereka pasang doa dengan sedih. Allah di dalamnya memiliki apa? Kendaraan keuangan yang ada. Kira di televisi orang yang suka minta-minta, tahu-tahunya mereka ternyata kaya raya, seperti itu. Nah, maka lihat bagaimana mereka minta-minta kepada orang lain. Bagaimana
bagaimana dengan kita yang setiap harinya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki mesti. Dan tidak mungkin orang-orang yang mereka sibuk dengan mempelajari ilmu agama, mereka tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Allah sendiri yang mengatakan wa alla istaqamu 'ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaq. Kalau sekiranya kalian itu istiqomah yang apa? Perbuatan dosa atau perbuatan baik? Perbuatan yang Allah beri. La asqaynahum, maka Allah akan berikan apa? Air yang deras. Apa itu? Rezeki yang Allah. Jadi istiqomah ketika belajar ilmu agama tidak membuat seseorang itu jatuh miskin, tidak. Maka jangan khawatir. Sejak Bapak duduk di majelis ilmu, jangan khawatir akan dikurangi rezeki oleh Allah. Tidak, Allah tidak sama-sama. Saya sedikit bercerita, dari mulai pagi habis subuh sampai jam 12 malam. Terus saja. Setiap saat sejam ganti lagi orang, terus apakah saya besok gak bisa makan? Apakah saya berapa hari ke depan tidak bisa makan? Tidak bisa ikut lebaran, tidak bisa bikin opor ayam? Kenapa? Oh, dan akan bisa. Tiba-tiba ada yang masuk. Selamat. Ini buat anak buka puasa. Saya tanya, buat anak Ustaz ini buat anak-anak santri yang ngaji, ya, anak-anak yang ngaji, atau buat saya sendiri? Nah ini khawatir jadi apa? Ketika dikawali kalian itu langsung saya belanjakan, kenapa? Ya, mau dibelanjakan di kampus. Tidak ditahan-tahan. Karena ini harta milik Allah, maka saya keluarkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah orang yang belajar ilmu agama itu sengsara hidup. Mungkin para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka semangat sekali berdoa menuntut ilmu dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jadi kita harus merendahkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Zariyat, wa in ashabihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka itu apa? Istighfar. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir adalah wa mujahadatus sholihin. Nah ini yang penting, ya, ini yang paling penting. Ini juga yang paling penting. Jadi apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Duduk bareng sama orang-orang soleh. Jangan duduk sama orang-orang yang dapat melarikan kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini qalili falyanzur ahadukum man yukhalifu. Seseorang itu tergantung di atas agama saudaranya. Jadi kalau misalkan saudaranya tukang mabok, maka otomatis dia juga pasti bakal jadi orang tukang mabok. Kalau misalkan teman tersebut suka main cewek, berarti otomatis dia juga orang seperti itu. Ya. Makanya hati-hati dalam apa? Menghibur. Kalau misalkan teman yang nongkrongnya dengan tukang main game, maka otomatis mereka pun nongkrongnya sama tukang yang main sayur, yang main kafe, ronda. Pertanyaannya, bermanfaat atau tidak? Tidak sama sekali bermanfaat. Mendatangkan apa namanya kehidupan yang baik untuk di akhirat, maka makanya hati-hati. Ya, uang jalan besar ini penting. Berteman atau berduduk dengan teman-teman yang soleh. Ya, kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang suka belajar ilmu agama, maka akan berbawa. Ada di antara sini bapak-bapak yang keluarga yang masya Allah belajar ilmu. Ada di antara sini bapak-bapak yang keluarga yang masya Allah belajar ilmu saya. Mulai anaknya, istrinya, kemudian
suaminya. Masya Allah, minta keluarga yang seperti itu. Betul tidak? Ada yang bapak anak-anak yang ngaji, yang kurang ajar. Ada, jangan ajar lagi saya. Kalau istri bapak kurang ajar sama bapak, jangan ajar lagi saya. Ya. Berarti ilmu yang saya sampaikan tidak membohong. Seperti itu. Ya. Seharusnya mereka menjadi apa? Menjadi seorang istri yang soleh, menjadi anak yang soleh kepada suami, kepada anak. Seperti itu. Ini berapa poin? 5 poin supaya nanti kita ini bisa terbebas dari penyakit yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pokoknya semoga saja saya Allah Subhanahu wa Ta'ala si boleh tidak? Karena sebelumnya baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Jadi jangan Ustaz, apa pembahasannya, tajuknya? Ya, ayo ini masuk ke lain negaranya. Ayo ini mau baik saja. Tapi Pak ya, nasihat itu sangat. Karena kalau misalkan saya berikan nasihat, cuma stop belajar di doang. Nanti kita nggak akan ada dulu. Jadi kalau misalkan ini disampaikan, terus saya meninggal dunia, nanti bapak harus makan belajar. Kalau saya kasih seperti itu. Ya. Saya pengen, ketika saya sudah ada, bapak harus makan belajar di rumah, ya, belajar dengan teman-teman, seperti itu. Oke, disampaikan pembahasan ini. Hukum bacaan umum. Ini ada beberapa pembahasan yang tertulis di buku yang ini, ya, di buku yang tertulis tadi yang disebut. Maka jangan ada terus. Mengapa demikian? Karena ketika yang saudara-saudara kita yang mereka praktek yang bacaan Quran di program dari itu, ada yang sudah menghafalkan buku sampai hitam, ya. Kemudian belajar dari berbagai ini dan itu, bukan saat maksudnya tidak bisa. Karena sudah mengajar. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini harus terus. Nah, di sini tentang mengenalkan dan kasih. Hak itu adalah bacaan panjang. Ya, jadi kalau bacaan panjang tentu dengan pasti dari mana sih bacanya. Maka lihat di sini dicatatkan. Lafaz ini atas dibaca dengan 6 huruf. Ya, dalam rangka untuk latihan bacaan majazim dan mufassal. Jadi nanti kalau ada bacaan yang bertemu dengan tanda tasdid, maka ini dibacakan dengan wasilah. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya bertemu dengan mim dan nun yang tasdid, maka ditahan dulu. Harus ditahan dulu. Ya, nanti harus ditahan. Nah, selain ketemu nun dan mim, maka harus diapakan? Siapa bahasanya? Dibaca dengan apa? Kita apa namanya itu? Kita ya, seperti itu. Jadi yang namanya magazin kan? Kalau untuk apa? Jadi kalau misalkan ada mana? Ya, ini mana? Kenapa mana? Ada huruf A. Ada berapa huruf A? 3. Alif, ya,
Ada. Berarti dia jalannya di atas. Ya. Harusnya bagaimana? Mada. Seperti itu. Mada. Nah, itu yang dinamakan dengan mad. Kalau umpamanya bertemu dengan nun atau mim, ya. Nah, ini di sini tidak ada ininya. Tapi tadi di poin yang pertama dicatatkan itu dianggap di situ ada tanda mad lazim kalimat besar musama. Seperti ini bentuk kalimat apa namanya mad lazim kalimat ini. Tapi untuk mim dan nun yang berkasih tidak boleh tidak. Ini boleh juga kenapa di selain ketemu dengan nun dan mim yang bertasydid itu dinamakan, tapi kalau ketemu dengan nun dan mim yang bertasydid tidak dinamakan. Saya kasih hadiah apa? Menghadiahnya buku, nanti jangan mobil. Jadi nggak ada. Silakan. Apa? Hah? Ya, ditahan. Makanya apa yang membedakan? Padahal di sini sama-sama tasydid. Gitu. Sama-sama hadnya ketemu ada tasydid. Kenapa? Yang mana? Yang ini bacaan guna. Betul. Ini sekarang belum ada emang berguna. Gitu. Ada lagi yang pernah tahu? Teori kedua. Kenapa di kalimat ada itu ketika ketemu dengan tasydid itu ditekan? Tapi ketemu dengan mubin dan nun itu baru ditekan. Kenapa? Ya? Kalau jangan nanti bawa semua nanti dia bisa katakan. Ya. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Penjelasan ini. Kalau kalau mimnya bertasydid atau nun nanti yang bertasydid, maka di sini sudah ketahuan bahwasanya mimnya itu adalah tasydid. Jadi kebetulan itu paham ya? Contoh, kalau umpamanya dari tengah, umpamanya tidak ada tasydid, yang ini tidak ada tasydid, begitu kali-kali. Nama ada tasydid, ya. Tapi kalau ada tasydid, nama ada bedanya. Jadi nggak perlu gitu. Kalau yang selain nun sama mim yang tasydid, maka harus mada. Jadi nggak ada tasydidnya. Kalau dibaca mada, ya. Itulah perbedaan kenapa yang nun tasydid dan mim tasydid itu tidak boleh tidak, tapi dengan tidur yang ditahan seperti itu. Silakan kita baca mada
Dari mana? Dari tawaf. Ya, tawaf bukan tawaf. Ya. Tofa. Soho. Soho. Loban. Loban. Bolan. Panjang dua alfa dengan panjang yang lebih dari dua ya, seperti itu. Baik, iya, silakan dibacakan dua-duanya. Nanti kalau baca Al-Quran, gak boleh ditanyakan. Ketika baca Al-Quran, ada sebagian kita yang mengajarkan tampil. Terus setelahnya. Bibir bawah dalam itu berbiji kelihatan. Jangan ini pakai bibirnya, jangan ini begitu. Jadi bibir bawah dalam segini. Itu di sini. Jadi huruf itu, nanti akan kita bahas di sifat huruf. Jadi huruf itu akan nampak sifatnya. Kalau sebetulnya kondisinya tasdid sama sukun. Nah ini sedang kondisi tasdid tan. Jadi semua ini kenal loh. Yang ini kenal. Gimana sih kalau kita menang bawaan? Benar, jangan
Bacanya apa? Bukan. Bukan. Ini gitu. Kalau ini yang kan. Ya, terus lagi. Nah, di mana body masuk. Ya, selanjutnya. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Cukup segitu aja. Ini bahasa tentang mengamalkan. Oke, kita baca yang ini sama-sama. Cara baca huruf yang tidak berharokat melawan sunnah. Perhatikan di sini, bedakan tanda baca panjang dengan harokat. Harokat adalah ya, ada 3 apa saja? Fathah, kasrah dan dhamma. Nah, ini tanda bacaan panjang. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang bacanya kayak dulu. Alif kami dibaca jadi alam. Seperti itu. Itu kita yang dulu, yang sekarang bukan yang dulu. Ya, seperti itu. Baik, kita baca alif kami di sini ada di beberapa surat. Alif lam mim. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Ini baca mim ra. Ini baca mim ra. Ini ada dulu. Jadi yang panjang itu yang yang 2 harokat selain yang alif. Jadi alif itu berarti panjang. Jadi alif gitu, ya kan?
alif lam alif alif itu panjang dulu. Ya, harusnya Pak alif lam beda dengan alif lam. Nah, beda. Kaf ha ya ain sad. Yeah.